dana-dana desa yang sebenarnya harusnya dikelola untuk kepentingan pelayanan publik, pembangunan jalan, kemudian direkayasa, kemudian keuntungannya diambil oleh kepala desanya. Daripada kasus yang saya itu adalah anggaran dana desa tahun 2017 tahap 1 sebesar 490 lebih. Itu di sana digunakan untuk BUMDes, modal BUMDes 150 juta, terus yang sisanya 340 itu untuk infrastruktur, yaitu untuk TPT di RT 1 RW 1 Cinangsi, terus hotnik untuk RT 7 RW 3, hotnik untuk RT 19 RW 6, dan hotnik untuk RT 21 RW 7. Itu semua dilaksanakan sesuai dengan volume yang sesuai dengan RAB itu. Tahun 2018 kita melakukan penyelidikan ya terhadap kasus dana desa. Itu ada 6 kepala desa yang kita lakukan penyidikan. Jadi 2 kasus itu sudah dinyatakan P21 atau lengkap oleh kejaksaan, segera akan disidangkan, sedangkan 4 kasus lagi ini masih proses menunggu hasil audit. 2 desa yang sudah lengkap itu Desa Cinangsi dan Desa Wanajaya di wilayah Tambak Dahan, Kabupaten Subang. Untuk di Cinangsi sendiri itu kurang lebih anggaran yang diterima 821 jutaan untuk 1 tahun, sedangkan di setiap tahapnya kurang lebih 493 juta. Nah, dari 493 juta itu negara dirugikan sekitar 107 juta. Audit satu dari BPKP, yang satu lagi dari IRDA Pemda Subang. Kita jerat itu di pasal 2, pasal 18, pasal 3 di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 ya, tentang pemberantasan tindak pidana korupsi yang diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam kasus ini saya ingin sekali keterbukaan dari pihak berwajib. Memang saya mengakui akan kesalahan administrasi saya, tapi saya nggak mengakui akan uang tersebut untuk memperkaya diri sendiri. Memang uang keseluruhnya saya megang. Iya, setelah diambil dari itu, dari apa? Dari bank, saya yang megang. Dengan bendahara saya megang. Kenapa? Untuk optimalkan penggunaan anggaran tersebut. Karena saya sebagai kepala desa Cina, kepala desa sangat melihat banyak sekali kebutuhan desa yang tidak tercakup dalam itu. Mungkin dengan kita yang megang anggaran tersebut sudah kita gunakan, mungkin ada sisa kita gunakan lagi. Tadinya itu karena ketidaktahuan saya harus dengan proses musyawarah lagi, ada sisa itu. Tapi oleh saya secara spontan saya gunakan untuk kepentingan masyarakat juga, kepentingan negara juga. Saya tidak ada niat saya untuk memperkaya diri sendiri. Kasus yang menimpa kepala desa hampir di beberapa desa, khususnya di Kabupaten Subang. Kalau saya pribadi, kalau melihat untuk desa Cinangsi agak spesifik. Karena apa? Pertama, untuk kepala desa ini semuanya anggaran dana desa tahap 1 tahun 2017 itu di 5 titik dilaksanakan semua. Di 5 titik dilaksanakan semua. Jadi pembangunan infrastruktur 4 titik, kemudian 1 pemberdayaan yaitu pengembangan BUMDes dilaksanakan semua. Hanya kemudian permasalahan yang saya tangkap adalah ketidakpahaman dalam penggunaan sisa anggaran. Itu artinya kan dari
dari anggaran-anggaran yang ada itu kemudian ada sisa. Kemudian sisa itu sebetulnya mau dikemanakan, untuk apa? Itu kan mestinya harusnya ada aturannya nih. Mestinya harus ada berita acaranya, terus kemudian harus ada daftar hadir dalam musyawarah dengan BPD, dan itu mungkin yang dilewati oleh kepala desa gitu. Ya, itu yang mungkin kemudian permasalahan ini jadi berkembang. Jadi kalau kemudian ada anggapan bahwa ketika desa yang bermasalah itu kemudian ada stagnan di situ dalam proses pembangunan, kalau disensitisasi saya rasa enggak sih. Karena apa? Karena mungkin kekuatan teamworknya ini yang mesti harus kita kuatkan. Kalau total sampai 2018 itu sekitar 187 triliun. Dari 20,7 triliun 2015 ke 46,9 triliun 2016, kemudian 60 triliun di 2017 dan 2018. Total sebetulnya tadinya 73 triliun, kemudian yang 3 triliun untuk kelurahan, jadi untuk desa 70 triliun, jadi naik 10 triliun untuk tahun 2019. Kalau kita mengacu ke Kemendagri, itu patokan untuk dana desa. Saat ini 74.957 desa. Sebetulnya perbandingannya mungkin menarik itu. Di tahun 2008, menurut potensi desa di BPS itu baru 31% desa yang melakukan pembangunan. Artinya yang mendapatkan kucuran dana dari pusat. Di 2011 itu meningkat jadi 58%. Kemudian di tahun 2014 itu meningkat ke 78%. Sejak adanya dana desa 2015 itu total 100% desa mendapatkan pembangunan itu. Jadi mendapatkan dana desa itu. Terkait dengan dana desa itu sendiri, ada positif, ada negatifnya. Positifnya itu dia bisa memberdayakan desa yang dulu terisolasi menjadi tidak terisolasi, sehingga mereka bisa mengakses pasar. Tapi sisi negatifnya itu dari sisi ekonomi gini Mas, ada ketimpangan yang semakin meningkat. Di September 2017 ketimpangan di desa itu indeks Gini 0,320. September 2017. Bulan Maret 2018 naik menjadi 0,324. Naik 0,004. Itu sebuah kenaikan yang memang kita nggak pernah duga. Kenapa bisa semakin timbang? Nah, seperti ini Mas. Pembangunan di desa itu untuk infrastruktur ya, untuk jalan, untuk irigasi, karena kan memang corak dari desa itu adalah pertanian. Ketika ada infrastruktur yang semakin bagus di lahan pertanian, otomatis aktivitas pertanian akan meningkat. Output atau value added dari pertanian itu akan meningkat pula, gitu kan. Nah, ketika value added ataupun penambahan output itu dibagi antara si pemilik tanah dengan si penggarap, itu beda hasilnya kan. Pasti yang mendapatkan terbanyak itu adalah para pemilik sawah, pemilik lahan kan, bukan petani itu sendiri. Ya, sebenarnya dari tahun ke tahun kecenderungannya semakin meningkat ya. Kalau dari tahun 2015 sampai tahun 2018 menurut pantauan kami gitu, memang rata-rata setiap tahunnya itu paling tidak ada kenaikan sekitar 50% gitu ya. Walaupun sebenarnya ini tidak terlalu signifikan kalau dibandingkan dengan jumlah desanya yang sekitar 74.000 gitu. Tapi menurut saya ini kan jadi titik rawan yang mungkin saja ke depan akan semakin meningkat karena kecenderungannya semakin meningkat. Kalau dari beberapa kasus memang modusnya lebih banyak di penyalahgunaan anggaran ya. Jadi dana-dana desa yang sebenarnya harusnya dikelola untuk kepentingan pelayanan publik, pembangunan jalan, kemudian direkayasa, kemudian keuntungannya diambil oleh
kepala desanya, sehingga dari 184 tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi dana desa, itu sekitar 140-annya itu adalah kepala desa gitu. Selebihnya adalah aparatur desa dan ada 2 mungkin yang keluarga desa. Kami juga perlu mengevaluasi, berarti kejadian-kejadian ini mungkin berawal dari perencanaan, karena fungsi pengawasan itu dimulai dari perencanaan pembangunan melalui RKPDes, kemudian juga pelaksanaan dan fungsi monitoring. Jadi kasus-kasus yang terjadi di Desa Cinangsi salah satunya mungkin juga dampak dari kelemahan kami dalam hal fungsi pengawasan. Artinya apa? Artinya lembaga-lembaga yang ada di Desa Cinangsi, dalam hal ini kami sebagai mitra kerja sinergis dengan kepala desa perlu melakukan fungsi yang lebih optimal. Ya, dengan situasi yang saat ini menurut saya tidak bisa kita diamkan terus ya, karena kan ini jadi persoalan yang sifatnya laten gitu, akan terus-menerus terjadi ke depan. Apalagi juga pemerintah juga punya komitmen untuk terus menambah jumlah alokasi dana desa di samping dana-dana yang lain gitu. Nah, ke depan menurut saya harus ada evaluasi secara rutin para stakeholder, entah itu Kemendes TT, PDTT, kemudian Kemendagri, termasuk aparat penegak hukum, bukan hanya kepolisian dan kejaksaan, termasuk Satgas, tapi juga KPK juga harus dilibatkan, termasuk masyarakat sipil untuk mengawasi. Ada langkah preventif dan kuratif. Kalau langkah kuratif yang sering didengar itu kan ada kerjasama antara Kemendagri, kemudian Kementerian Desa dengan polisi gitu ya. Di daerah juga polisi itu mengawasi. Sekarang itu ada istilahnya inovasi desa. Tahun lalu itu dikumpulkan, kalau di Kementerian Desa itu dikumpulkan, itu jumlah desa yang menawarkan inovasi, itu jumlahnya sekitar kalau nggak salah 14.000. Jumlah desa lain yang ketika mengetahui ada inovasi, dia ingin membeli inovasi itu 7.000. Dan inovasi itu salah satunya yang terpenting ya, itu bagaimana membuat infrastruktur menjadi lebih bagus, lebih berkualitas dan bermanfaat, wirausaha menjadi lebih berkualitas, dan yang terakhir itu SDM desa.